Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib dengan NPM 22412241019. Hari ini saya akan mempresentasikan kelompok saya, yaitu Public Speaking Tugas Project, yang dengan judul Pengaruh Bullying pada Perkembangan Anak Sekolah. Yang pertama kelompok saya itu ada Novel Kristanto dengan NPM 2241021. Yang kedua itu ada Monica Nanda 2241014. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun di sosial media, di dunia nyata atau di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Bullying mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan anak. Selain berdampak buruk pada aspek fisik, motorik, hal ini juga berdampak ke aspek sosial emosional. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Dampak negatif bullying pada anak usia sekolah. Yang pertama, ketakutan untuk sekolah, gangguan mental pada anak, hilangnya kepercayaan diri, dan yang keempat adalah depresi bahkan bunuh diri. Apa saja sih jenis-jenis perundungan itu? Yang pertama ialah perundungan verbal, seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada perundungan fisik, seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain sebagainya yang dapat melukai fisik seseorang. Perundungan sosial, seperti mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Selain perundungan di dunia nyata, yang terakhir itu ada cyberbullying, seperti memperolok di media sosial, seperti mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto yang tidak semestinya ada. Jumlah aduan korban bullying pada di sekolah tahun 2016 sampai 2020. Selama periode 2016 sampai 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya, dengan rincian seperti terlihat pada grafik. Seorang anak di SD Tasikmalaya, Jawa Barat, baru-baru ini meninggal setelah dipaksa menyetubuhi kucing oleh teman-temannya. Aksi perundungan ini diduga membuat korban sangat depresi hingga korban akhirnya sakit dan nyawanya tidak terselamatkan. Menurut KPAI, masalah bullying ini perlu diatasi bersama-sama oleh banyak pihak mulai dari orang tua, keluarga, dan guru-guru tersekolah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Adib. Namun pertama-tama perkenalkan, nama saya Novel Kristanto dengan NPM 2241021. Lalu bagaimana sih cara kita menangani pembulian tersebut? Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Maksudnya kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus peka terhadap situasi dan kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, agar tindakan bullying ini tidak terjadi di lingkungan sekitar kita, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita merasa nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying, agar masyarakat sosial mendapatkan pemahaman tentang bullying dan juga dapat menanamkan dalam diri sendiri untuk menghindari tindakan pembulian serta mencegah terjadinya bullying baik sebagai korban maupun pelaku bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban pembulian. Contohnya, berbicara kepada korban dengan menunjukkan sikap-sikap bahwa kita berada di sisinya untuk mendengarkan keluh kesahnya, dan juga menanamkan rasa percaya diri pada mereka sehingga mereka dapat melawan tindakan pembulian yang akan terjadi kepada mereka maupun orang lain. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Contohnya seperti peraturan-peraturan yang terdapat di sekolah maupun di kelas. Dengan begitu, para siswa pun menjadi takut untuk melakukan tindakan bullying karena tahu konsekuensi yang akan didapatkannya ketika melakukan tindakan bullying tersebut. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Sebab
Bullying seringkali terjadi karena orang-orang di lingkungan sekitarnya sering melakukan pembulian sehingga menyebabkan orang jadi pada ikut-ikutan. Makanya sebagai makhluk sosial, kita harus berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Lalu yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan tindakan bullying agar mereka berani untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying yang terjadi pada mereka dengan cara melaporkan tindakan bullying tersebut kepada guru maupun pihak sekolah. Dengan begitu, guru maupun pihak sekolah dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mona. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari novel, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Monika Nanda dengan NPM 2241014. Jadi apa sih ciri-ciri korban bully itu dan apa sih faktor perilaku bully itu sendiri? Jadi ciri-ciri korban bully itu yang pertama adalah perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur ini biasanya dirasakan oleh korban bully karena mereka mengalami kecemasan atau overthinking sehingga mereka tidur lebih lama dari biasanya. Yang kedua adalah mudah menangis atau mudah marah. Ini terjadi karena mereka mengalami perubahan mood atau perubahan suasana hati sehingga mereka lebih mudah nangis atau lebih mudah marah ketika mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka. Yang ketiga, menarik diri atau menutup diri dari lingkungan sosial. Artinya karena mereka takut hal itu terjadi lagi, makanya mereka lebih ke introvert dari biasanya. Keempat, bertindak agresif. Bertindak agresif di sini maksudnya melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan atau mungkin lebih kasar dari biasanya. Yang kelima, nilai sekolah mulai anjlok. Nilai sekolah mulai anjlok ini artinya karena mereka terkena bully dan mereka tidak ada niat belajar, mereka lebih merasa ketakutan ketika sekolah, jadi mereka nilai prestasi atau pendidikan itu turun. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi nilai-nilai, hanya memperhatikan bagaimana supaya mereka tidak dibully lagi. Nah, terus faktor-faktor perilaku bully itu gimana sih? Jadi yang pertama adalah dari faktor keluarga. Keluarga ini kan adalah tempat pertama pendidikan atau pengembangan karakter anak. Biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga kurang harmonis, kurang perhatian orang tua, terus orang tuanya emosional, biasanya membuat anak-anak ini melakukan bully kepada anak lain. Jadi sebagai orang tua harusnya kita bisa lebih menjaga dan mengontrol apa yang dilakukan anak-anak kita gitu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah tempat di mana biasanya orang-orang belajar, tetapi bagi para pelaku bully ini adalah tempat untuk membuli kawannya sendiri gitu. Yang ketiga adalah kelompok sebaya atau kelompok sepermainan, teman-teman pergaulannya. Biasanya ini juga terjadi atau terjadinya pembulian kepada korban melalui pelaku ini sendiri karena merasa jago atau merasa punya status gitu di dalam pertemanannya. Jadi ia melakukan bully kepada teman lainnya. Yang keempat adalah tayangan TV atau media sosial. Ini sangat berpengaruh karena biasa anak-anak usia sekolah itu lebih mudah terpengaruhi oleh apa yang mereka lihat seperti adegan kekerasan, seperti adegan KDRT yang di film. Jadi mereka lebih mudah meniru dan melakukannya itu kepada korban bully. Jadi sebagai orang tua harus benar-benar memantau apa sih yang ditonton oleh anak-anak ini di gadget atau di media sosial. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari pembahasan perilaku bully ini adalah bully itu adalah perilaku yang menyimpang dan tidak senonoh yang harus kita hentikan atau harus kita jauhi. Bully itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi orang atau korban bully itu sendiri, apalagi pada usia sekolah gitu, karena usia sekolah ini adalah usia-usia di mana masih mudah terpengaruhi dan rentan terkena didominasi oleh perilaku menyimpang. Terus apa sih sarannya gitu? Sarannya adalah kita harus segera menindaklanjuti atau melaporkan jika kita sendiri melihat ada korban bully yang dibully oleh para pelaku, supaya kita bisa menekan angka pembulian yang terjadi di usia anak sekolah. Sekian dari presentasi kami kali ini, kami ucapkan terima kasih.